kalau tidak mencintai daripada keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwa atau tidak? Kalau kita tidak mencintai keturunan Nabi, disebut kita bertakwa atau tidak? Tidak. Karena apa? Perintah menyayangi keluarga Nabi itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatil qurba. Dalam kitab suci Al-Quran surat Asy-Syura, Qul as'alukum alaihi, katakanlah hai Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Qul as'alukum alaihi ajran, ya Muhammad, aku tidak meminta upah dari kalian atas seruanku, illa mawaddatan fil qurba, selain atau terkecuali kasih sayang di dalam keluarga. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberi pesan kepada umat-umatnya agar menyayangi dan menghormati keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mencintai ahlul bait yaitu hukumnya wajib. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap apapun ada asasnya, dan asas Islam yaitu mencintai keluargaku. Ya, mencintai keluargaku. Qala Allah Ta'ala fil kitab al-karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa inna huwa illal wahyyu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu menurut kemauan atau hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Surat An-Najm. Jadi apa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang istri-istri Nabi Muhammad termasuk Ahlul Bait. Dan juga ada riwayat yang disebut Ahlul Bait itu yaitu Imam Ali, Siti Fatimah, Imam Hasan, wa Imam Husain. Nah, asal usulnya itu Ahlul Bait Zuhriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan wal Imam Husain asal usul dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ada kaum-kaum yang iri, kaum-kaum yang deki di zaman Nabi Muhammad. Ya, para Ahlul Bait, para habaib, jangankan cucunya Nabi Muhammad, Nabi pun di zaman itu difitnah, dihina, dicaci. Ya, difitnah, dihina, dicaci. Ketika apa? Ketika Nabi Muhammad menyatakan bahwa dirinya ini utusan Allah.
Sebelumnya Nabi Muhammad disayangi. Nabi Muhammad disayangi sama orang-orang kaum Makkah. Tapi ketika Nabi Muhammad membawakan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah, maka banyak penolakan. Iya, banyak penolakan. Nabi Muhammad SAW memiliki anak kurang lebih 7. Kurang lebih 7. Dan 2 yang menikah. Yang satu menikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan, tapi tidak memiliki keturunan. Yang satu lagi Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, yang dinikahi oleh Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Lalu bukankah setiap anak itu bernasab kepada ayahnya? Betul. Setiap anak itu bernasab kepada ayahnya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, kecuali Fatimah Az-Zahra. Fatimah adalah anakku, dan anaknya Fatimah ialah anakku, kata Nabi Muhammad SAW. Fadilah zatiyah, keutamaan bawaan. Jadi Habib ini, Ahlul Bait ini, itu bukan buatan manusia. Makna atau titel Habib ini atau Ahlul Bait ini yaitu bukan pemberian manusia, kecuali illa wa illa zatiyah. Zatiyah yang mereka memiliki bukan fadilah yang dibuat-buat dan bukan berdasarkan fadilah pengamal baik, serta bukan atas keinginan mereka, melainkan telah menjadi gadaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para habaib, para Ahlul Bait ini bukan karena keinginannya menjadi habib atau menjadi cucu Nabi atau bagian dari keturunan Nabi, akan tetapi gadaran takdir yang Allah berikan khusus untuk keturunannya Nabi Muhammad SAW. Bukan dari situ aja, bahkan Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat-sangat menjaga dari keturunannya sebelum dari yang siapa yang dilahirkannya, ya, sampai ketika Nabi Muhammad SAW lahir tidak ada satupun perempuan atau satupun seorang ibu yang melahirkan anak perempuan. Saking dijaganya kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan dari situ saja. Pada saat Nabi Muhammad, terus Imam Ali, Siti Fatimah Az-Zahra memiliki anak, banyak kaum kafir Quraisy yang dimana itu bagian dari Bani Nabi Muhammad SAW tidak terima. Kenapa mesti Muhammad yang jadi Nabi atau utusan Allah? Kan masih banyak yang menurut mereka pantas, karena menurut orang-orang dahulu di Mekah, orang-orang Mekah, ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya yang sepuh-sepuhnya, Muhammad ini tidak bisa baca, atau masih muda, atau
lebih kecil derajatnya dibanding mereka. Makanya terus Nabi Muhammad ini terus dihina sampai Nabi Muhammad ini punya anak punya anak Siti Fatimah dinikahkan oleh Imam Ali. Imam Ali memiliki anak Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan ini salah satu penerus Khalifah Ar-Rasyidin pada zaman setelah Imam Ali karamallahu wajhah. Karena garis keturunan Nabi Muhammad itu darahnya itu sultan, sudah khusus pemimpin, dijadikan pemimpin. Sampai Imam Hasan pada saat memimpin kekhalifahan terus dicecap, difitnah, sampai dimusuhin. Begitupun Imam Husain seperti itu juga. Nah, asal usul keturunan Nabi dari sini. Imam Hasan memiliki anak. Jadi pada waktu perang Karbala ini, salah anak dari Imam Hasan dan anak Imam Husain ini di zaman dahulu ketika perang itu anak yang sakit itu tidak diperbolehkan ikut. Kecuali anak-anak yang lain ikut berperang. Nah, anak Imam Husain pada saat itu satu yang tidak ikut berperang, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Dijaga di rumah. Menurut musuh-musuh keturunan Nabi udah habis. Ternyata Allah berkehendak Imam Husain memiliki anak Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin memiliki anak Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq memiliki anak Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir memiliki anak Imam Ali Uridi wal Musa Al-Kazim, wa terus sampai Muhajjad Allah Ahmad bin Aisyah. Dari sinilah asal usul yang disebut sekarang ini habaib. Antum harus mengetahui semuanya. Kenapa Anda harus buka bab habaib? Karena jikalau antum tidak memahami haknya keturunan Nabi, hati-hati. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kalian, aku ingatkan kalian atas haknya keturunanku. Jangan sekali-kali kalian menyakitinya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan Nabi. Maka pada waktu ada satu riwayat, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kapankah bumi ini hancur? Kapankah bumi ini hancur?" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa iza zabati nujum zahabatis samai wa iza zahabba ahlul baiti wa zahabba ahlul ard." Apabila bintang-bintang lenyaplah langit, dan apabila ahlul baitu lenyaplah penghuni bumi.
riwayat lain Rasulullah SAW pun bersabda, "Iza halaka ahlul baiti ja'a ahlul ardh minal abati makhlunu yu'addun." Apabila ahlul bait punah, maka tibalah apa yang dijanjikan dalam ayat-ayat Al-Quran kepada penghuni bumi, yakni kepunahan. Apa itu kepunahan? Kiamat. Jadi ahlul bait ini adalah bagian tiangnya bumi, bagian penyebab amannya bumi. Maka jangan sekali-kali tiang itu antum usik. Jangan sekali-kali tiang itu antum usik. Sekarang kita kalau bangun rumah ada tiangnya enggak? Kalau tiang kita hancurin, rubuh enggak? Rubuh. Begitupun ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selain kita diwajibkan mencintai keturunan Nabi, apa yang kita dapat dari sebab kita mencintai Nabi? Yang sudah pasti dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sampai di situ juga. Dari Ibnu Adi Ad-Dailani meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbahtukum ala sirat wa ashaddukum li hubbi ahli bait wa ashabi." Asbahtukum ala sirat, di antara kalian yang paling mantap, tidak goyah, berjalan di atas sirat. Ashadukum wa hubba bi ahli bait, yaitu kalian yang paling besar cintanya kepada ahlul bait. Ada juga riwayat ashadukum ala sirat, ashadukum li hubbi ahlil baiti wa ashabi. Yang tidak goyah ketika berjalan di atas sirat yaitu orang yang mencintai ahlul baitku dan juga mencintai sahabatku. Lalu Nabi berpesan kepada orang-orang yang memerangi keturunannya. Hadis At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nahrabun liman harabahum wa silmu liman salmahum." An-nahrabun, aku memerangi liman harabahum, orang-orang yang memerangi ahlul baitku, wasilmu liman salamahum, dan berdamailah dengan orang-orang yang berdamai dengan mereka. Ibnu Majah meriwayatkan juga sebuah hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwam idza jalasa ilhim ahadan min al-ahli al-bait. Kenapa ada orang-orang yang sedang bercakap-cakap, kemudian jika didatangi oleh seorang ahlul bait, wallazi nafsi biyadihi la yadkhul qalba al-ri liimanul hatta yuhibbuhum ligarabati. Kenapa ada orang yang sedang bercakap-cakap, ada orang yang sedang berbicara, tapi ketika
ada seorang keturunan Nabi Muhammad datang atau melewati orang yang sedang bercakap tersebut, lalu mereka berhenti, mereka stop dalam berbicara, yakni pertandaan hormat. Iya, saking hormatnya nih orang-orang dulu kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu orang tersebut bilang, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, iman tidak akan masuk ke hati seorang sebelum dia mencintai mereka, yakni ahlul baitku. Demi karena Allah dan kerabatku. Jadi orang yang tidak mencintai keturunan Nabi Muhammad, maka orang tersebut tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, juga tidak beriman kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi apa? La yu'minu abdun bihatta yuhibbu. Kata Nabi, seseorang hamba tidaklah beriman kepadaku sebelum dia mencintaiku. Wala yuhibbu hatta yuhibbu ahlal baiti. Wala yuhibbu hatta yuhibbu ahlal baiti. Dan tidak mencintaiku, kata Nabi, sebelum mencintai ahlul baitku. Jadi orang yang cinta sama Nabi tapi tidak cinta sama ahlul bait itu pendusta, munafik. Iya, pendusta, munafik. Kenapa? Lantaran iri, lantaran memiliki hati yang hasad, memiliki hati yang dengki. Kata dia apa? Kalau Nabi pantas dicintai. Iya, utusan Allah. Lah ini turun Nabi, utusan Allah bukan. Masa wajib dicintai? Walaupun Allah yang memerintahkan untuk mencintai mereka, tapi orang-orang tersebut ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas orang-orang yang seperti itu tempatnya di mana? Yakni tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah hatta yu'minu wa la yu'minu hatta yuhibbu lillahi wa rasulih. La yadkhulul jannah, orang-orang yang tidak akan masuk surga hatta yu'minu, sebelum beriman, wala yu'minu, dan mereka tidak beriman, hatta yuhibbukum, sebelum mencintai kalian wahai ahlul bait, lillahi wa rasulih, demi karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah, orang yang menzalimi ahlul bait tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menegaskan setegas-tegasnya akan keutamaan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ad-Dailami, sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadda ghadabullahi ala man azzani bil idrati." Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menggangguku melalui idrahku. Dengar baik-baik. Allah sangat murka, Allah sangat marah, Allah sangat benci
kepada seseorang yang mengganggu Nabi Muhammad lewat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat murka, Allah sangat benci, Allah sangat marah kepada seseorang yang menyakiti atau menghina Nabi Muhammad melewati ikrah. Apa itu ikrah? Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul baitil mustafa qulihum amanul ard minal fitani. Ahlul baitil mustafa tuhur. Sesungguhnya ahlul bait Nabi itu suci. Suci. Bedanya sama Nabi tidak maksum. Beda di situ doang, tidak maksum. Tapi dijamin akan kesuciannya, bukan perbuatannya. Dijamin udah kesuciannya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak menginginkan di dalam diri ahlul bait itu ketika kembali kepada Allah atau kembali bertemu kepada Rasulullah dalam keadaan kotor. Dengan cara apa? Dengan cara difitnah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dengan cara dizalimin untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dengan cara sakit untuk menggugurkan dosa-dosanya. Karena sesuatu yang suci Allah tidak reda adanya kekotoran itu, apalagi darahnya Nabi. Kenapa Nabi Muhammad waktu kecil pernah dibelek dan dicuci dadanya? Apakah Nabi Muhammad tidak suci? Bukan, bukan lantaran hal itu. Hakikatnya, tahu gak? Karena adanya Nabi Muhammad di bumi, Allah tidak pengen tuh sedikit pun ada kotoran di hati Nabi Muhammad. Tidak pengen sedikit pun. Kenapa? Nabi Muhammad ini dimuliakan, diistimewakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai keturunannya. Sampai keturunannya. Dari Ibnu Sa'ad juga pernah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anna wa ahlul baiti sajratun fil jannati." Aku, kata Nabi Muhammad, dan ahlul baitku ibarat pohon di surga. Wa asanuha fid dunya faman syaa takhadha illa rabbih. Barang siapa yang menghendaki dapat menjadikannya sebagai jalan kepada Tuhannya. Nabi Muhammad kasih kunci-kunci untuk ketemu Nabi Muhammad, untuk ketemu sama Allah, untuk mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah, barang siapa di hati kita, siapapun mereka yang di luar sana, ingat, makanya kata Nabi Muhammad, "Tapi auladukum wa aulidukum ala salasil hissal hubbin nabiyullah wa hubbi ahlil baiti wa tilwatil Qur'an." Wahai orang tua, aku ingatkan kepada kalian, untuk anak-anak kalian ajarkanlah untuk mencintai Nabi. Yang kedua, untuk mencintai ahlul baitku. Yang ketiga, mencintai kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya
kitab suci Al-Quran dan Ahlul Baitku tidak akan pernah tersesat untuk seseorang yang menggenggamnya. Lantas sekarang ini kenapa kita dalam keadaan sesat? Banyak saudara-saudara kita yang tersesat karena orang tersebut tidak memegang kitab suci juga dan tidak memegang tentang ajaran-ajaran Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bi ahlil baiti khairan fa inna akhafuhum ghadan wa man atnan khasnahu wa akhsumuhu wa man akhsumuhu دخل النار ومن حفظ في أهل البيت فقد اتخذ عند لله عهدا." Hendaklah kalian berwasiat yang baik-baik mengenai Ahlul Bait, yakni Ahlul Baitku. Kelak aku akan menggugat kalian. Barang siapa yang menggugat, berarti aku menjadi lawannya. Dan orang-orang yang menjadi lawanku, dia masuk neraka. Dan barang siapa menjaga baik-baik wasiatku mengenai Ahlul Baitku, berarti dia telah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna di sini, semua al-ulama warasatul anbiya, para dai, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, para guru-guru agama, atau para pemimpin dalam rumah tangga, atau orang-orang yang telah memahami ilmu makna Ahlul Bait, untuk memberitahu tentang bahwa Nabi berwasiat mengenai Ahlul Bait. Untuk apa? Karena kelak ketika seorang umat di akhirat berjumpa kepada Nabi Muhammad akan menanyakan tentang hatinya, tentang perlakuannya, tentang tindakannya. Kepada siapa? Kepada Ahlul Bait. Dan Nabi Muhammad menggugat, tahu nggak menggugat? Mempertanyakan, mempersoalkan tentang orang-orang yang tidak menjaga Ahlul Baitnya. Karena peninggalan Nabi yaitu kitab suci Al-Quran dan Ahlul Baitnya. Yang tidak memegang wasiat Nabi maka akan masuk neraka. Akan tetapi bagi orang-orang yang menyampaikan tentang keutamaan atau wasiat Nabi kepada orang lain, insya Allah akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita pegang teguh ulama-ulama hadis, ulama-ulama yang lurus, yang berjalan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan juga marilah kita menjaga wasiat Nabi, yaitu mencintai, menjaga, menyayangi, memperhatikan keturunan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melihat kezaliman yang menuju kepada keturunan Nabi Muhammad, orang itu dia, maka orang tersebut termasuk ikut serta dalam menzalimi keturunan Nabi Muhammad. Jangan main-main tentang keturunan Nabi Muhammad. Ingat, laulaka ma khalaqtu ahlak ya Muhammad. Kuciptakan bumi
langit dan seisinya. Kalau bukan karena engkau, maka tidak aku cipta. Karena Nabi Muhammad nggak ada, bisa aja nggak ada bumi di langit dihancurin sama Allah. Hah? Pemiliknya bumi nggak ada di bumi, bisa, bisa, bisa. Ibarat kita nih, kita orang kaya, iya, kita kaya lah ya. Kita punya anak, Allah kasih kita rezeki yang berlimpah-limpah. Allah kasih kita rezeki yang berlimpah-limpah. Bisa gak seseorang ini yang memiliki rezeki dibuang nih rezeki ke yatim piatu, panti asuhan? Bisa gak? Bisa. Tapi orang tersebut punya keturunan, punya keturunan yang harus diturunkan warisan tersebut. Tapi Nabi Muhammad tidak mewariskan harta kepada umatnya, kepada keturunannya, yaitu yang diwariskan apa? Ilmu. Yang diwariskan ilmu. Kembali lagi hadisnya, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Berarti Habib itu pintunya ilmu, bukan? Kalau ada orang alim sama Mama Habib, ilmunya berkah gak? Hah? Kalau ada orang alim sama Habib, ilmu berkah gak? Gak berkah. Ada seorang ulama tidak mencintai Habib, bisa disebut ulama gak? Gak bisa. Karena tugasnya ulama satu, yaitu apa? Menunjukkan jalan yang lurus. Kemana jalan yang lurus? Kemana jalan yang lurus? Jalan mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Dengan jalan menuju baginda Rasul, maka umat tersebut akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita mengikuti jejak Nabi Muhammad? Al-ulama warisatul anbiya, yaitu pertama yang dijadikan ulama, yang menjadikan sahibul ilmu, yaitu Imam Ali karamallahu wajhah. Karena Imam Ali lah banyak orang-orang yang berilmu sekarang ini. Karena keturunan Nabi lah banyak dai-dai saat ini. Hakikatnya hadis al-ulama warasatul anbiya, yaitu dikhususkan untuk keluarganya Nabi. Dan barang siapa ulama yang bersambung sanadnya sampai ke keluarga Nabi disebut ulama warasatul anbiya. Makanya kalau ada ulama yang tidak mengajarkan antum berselawat kepada Nabi, tidak mengajarkan antum untuk mencintai keluarganya Nabi, hati-hati, hati-hati, karena bisa jadi ulama tersebut nyolong ilmu, nyolong ilmu, sesuatu ilmu yang didapat tidak diberi kepada yang lain, nutupin ilmu. Karena tugasnya ulama ini menyampaikan apa yang ia dapat dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad memerintahkan umat-umatnya untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi Muhammad harus diincar, dibunuh, dicaci, dimaki, difitnah, dizalimin, tetap Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah. Tetap Nabi Muhammad menjalankan, menyampaikan perintah Allah. Maka dari itu Al-Fakir ingin berpesan untuk antum semua, khususnya buat diri Al-Fakir. Mari tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita tidak bisa dapat bertemu cinta kita kepada Nabi Muhammad illa wa illa kita melewati cintanya itu kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali kita mengikuti orang-orang yang zalimi ahli bait Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kita mengikuti orang-orang yang mengucilkan para habaib. Jangan sekali-kali kita ikut mencaci, memaki, menzalimi orang
ketika kita melihat di depan mata kita ada seseorang siapapun dia yang menghina, mencaci, menzalimi, memfitnah keturunan Nabi, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan redha atas orang-orang yang menyakiti keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga demi Allah, Rasulullah akan mempertanyakan nanti hati-hati antum-antum semua atas cinta dan kasihnya kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Antum diberikan amanah kepada Nabi Muhammad. Bukan antum aja, anak pun diberikan amanah kepada Nabi Muhammad. Apa amanahnya? Untuk jaga kitab suci Al-Quran. Yang kedua, untuk menjaga ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amanat yang diberikan oleh Nabi kepada kita semua. Jagalah amanat itu. Jagalah amanat itu. Jangan berdiam diri ketika melihat orang-orang yang menghina habaib, yang menzalimi habaib. Walaupun ada salah satu habib dan habib berseteru, bukan urusan antum. Mereka nanti akan diminta peradilan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, orang yang mencintai Nabi, yang mencintai keturunan Nabi, walaupun hadir, walaupun ketemu Nabi, walaupun berjumpa sama Nabi dalam keadaan dosanya sepenuh bumi, yaitu ada 4 golongan kata Nabi Muhammad. Satu, orang yang mengangkat pedangnya untuk membela keturunanku. Kedua, orang yang memenuhi keperluan keturunanku. Ketiga, orang yang menjaga, mengasihi, atau orang yang ikut mengabulkan hajatnya keturunanku. Yang keempat, apa? Orang yang cinta lewat lisannya dan hatinya. Itu 4. Walaupun kita datang dengan sepenuh bumi dosa kita, maka wajib kata Nabi Muhammad syafaat engkau dapatkan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, marilah kita mulai saat ini istiqomah duduk di majelis-majelis taklim. Ya, duduk di majelis-majelis taklim. Kalau kita malas datang ke masjid sholat, jangan kita malas juga duduk di majelis taklim. Maka Allah mu'azzabahu wa hum yastakbir. Kata Allah, tidak akan datang yang musibah bala di tempat tersebut kecuali orang-orang di situ masih banyak yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum-antum semua yang berumah tangga sebagai pemimpin untuk anak istri ente, dan juga sebagai ketua wilayah menjadi pemimpin untuk warga-warganya. Jangan menyalahkan anak istri kita apabila mengambil keburukan kita dan dijalankan. Jangan pernah menyalahkan. Walaupun kita tidak mengajarkan keburukan, tapi anak istri kita itu mencontohkan, mengambil sifat-sifat dari pemimpinnya. Dan juga jangan menyalahkan warganya kalau melakukan suatu keburukan. Karena apa? Pemimpin wilayahnya tanpa disadari mencontohkan. Kita harus sadar menjadi pemimpin. Maka itu pandai-pandailah bersikap, perbanyaklah kita berselawat, perbanyaklah kita kumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata di diri Al-Fakir. Al-Fakir hanya manusia biasa yang penuh dosa. Apabila datangnya benar, itu datang